Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Sani penjelasannya. Udah jelas ya teman-teman atau ada yang mau ditanyain? Ada yang mau Waalaikumsalam dipertanyakan? warahmatullahi. Silahkan di kolom chat atau mau langsung berbicara, langsung diskusi gitu sama Kak Sani ya Kak? Bisa. Betul sekali. Gimana nih teman-teman? Udah cukup puas ya dengan pengelompokannya? Sesuai gak sama purpose-nya? Atau ada yang kayaknya aku mau pindah deh gitu atau gimana? Atau udah gak bisa nih Kak? Sebetulnya ada catatan, boleh pindah tapi ke bidang yang belum banyak. Iya. Jadi Betul. bidang yang udah nggak terima lagi itu adalah pendidikan, udah nggak terima lagi, lingkungan udah nggak terima lagi, kewirausahaan juga udah nggak. Jadi boleh kalau ke selain itu boleh. Oh iya. Jadi ya gitu teman-teman. Jadi kalau yang mau pindah dengan syarat ke kelompok yang masih kurang ya, bukan kurang sih, masih sedikit. Tapi kalau nggak mau gabung di kelompok yang sedikit ya nggak apa-apa. Jadi kan itu banget ya, enak banget ya VVIP ya. Iya. Jadi diskusinya bisa lebih mantap ya Kak. Betul, nampol ya kan. Oke, sip. Siapa ada yang mau bertanya, didiskusikan? Bingung, masih bingung. Aduh, Kak Sami, kecepatan banget sih ngomongnya gitu. Mau diulang lagi? Oh, maaf, teman-teman. Tidak ada siaran ulang. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya siap. Kak Tinur. Kak Tinur, sip. Boleh Kak. Ngomong aja atau di gimana Kak Tinur? Halo Kak. Nah. Halo Kak Tinur, ya. Iya. Ya, aku mau nanya ini. Semisal nanti kan ini kan udah dibagi kelompoknya ya. Nah ini nanti ada fasil kayak kelompok yang sebelumnya nggak, atau kita kerja tim aja satu kelompok gitu? Oke, sip. Oke. Oke, cukup segitu aja pertanyaannya. Iya, nanti deh on the spot aja nanyanya. On the spot. Okay. On the spot, siap. Kayak beli tiket konser ya, on the spot. Sip. Langsung dijawab atau gimana Kak? Iya, kalau nggak ada pertanyaan lain ya langsung jawab aja kayaknya ya. Ya udah, jawab dulu aja ya. Oke. Ya, terima kasih Kakak Tinur. Jadi nanti itu teman-teman akan berpisah dengan teman-teman kelompoknya yang selama ini sudah menemani hampir 1 bulan gitu. Jadi tadi ada kelompok baru gitu kan, dan tugasnya ini teman-teman benar-benar pure 100% teman-teman yang kerjakan. Jadi nggak ada tuh yang namanya fasil-fasil atau panitia yang ikut campur dalam proyek teman-teman kayak gitu. Dan orang luar yaitu expert yang istilahnya memberikan saran gitu buat teman-teman menjalankannya seperti apa gitu ya. Jadi tidak ada tapi bakal ada orang di sana dari perwakilan panitia untuk menjadi penyambung, dalam artian misalnya aduh Kak, aku terkendala teknis apa gitu, butuh menanyakan kepada panitia. Nah, itu baru di sana. Tapi benar-benar teman-teman selama mengerjakan proyek pure 100% itu teman-teman yang kerjain. Oke, jadi kita nggak ikut campur sedikit pun. Oke, cukup jelas Kak Tinur? Tapi Kak, ini kalau misalnya nanti kan nanti ada panitia yang bisa menyambungkan ya. Nah itu si panitianya itu per kelompok itu ada kayak misalnya ditentukan nggak, atau bebas saja mau ke panitia siapa gitu? Oh enggak, itu udah ditentukan Kak, udah ditentukan dari kita. Jadi misalnya Kak Tinur bagian kesehatan misalnya gitu kan, udah kita tentukan siapa panitia yang di situ. Oke, Kak. Terus Kak, kalau misalnya kelompok yang sekarang yang sekarang sedang berlangsung, yang baru yang sebelumnya, itu masih berjalan apa enggak ya? Oh iya, itu masih berjalan supaya silaturahmi aja, terus lebih ke teman-teman misalnya kalau ada mau curhat gitu ya, curcoi di kelompok aku kayak gini, ada yang bisa bantuin nggak, solusinya kayak gimana? Ya nggak apa-apa itu mama, nggak gitu. Jadi nggak dari ini bubar jalan kayak gitu, nggak sih.
tetap pasti ada seperti itu ya. Cuman nanti fokusnya bakal beda gitu karena teman-teman udah mengerjakan proyek sih. Kayak gitu. Oke? Oh iya iya. Siap. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Tinur. Oke. Ya, tadi ada yang mau nanya. Iya, dari Rizal. Oh ya, Coba, Kak Rizal. Rizal. Halo. Halo, Ya, halo Kak Rizal. Siap-siap. saya izin bertanya, misalkan nih contoh, ketika kita udah nyelesain semuanya, udah dibagi kelompoknya, terus ada proyeknya. Contohnya kayak tadi yang kita sebutin perihal dengan Kang siapa tuh yang istilahnya jadi expert pengurangan sampah tuh dari sedotan tuh. Oh, Kang J, Kang J. Iya, gitu. Nah, kalau misalkan dalam proyeknya tersebut emang benar-benar contohnya kayak tadi lingkungan ya, otomatis harus istilahnya sosialisasi juga terkait dengan pengurangan sampah gitulah istilahnya. Nah, berarti pada saat actionnya tuh kemungkinan tuh berarti langsung action ke apa ya, ke masyarakatnya tuh secara langsung atau online juga atau gimana itu? Kemungkinan bisa langsung kayak gitu aja. Oke, Takutnya siap. actionnya online juga. Oh ya, Gitu. oke. Oke, terima kasih Gitulah. Kak Rizal. Oke, Terima kasih. ada lagi. Oh, ya, sama-sama. Oke, sip. Oke, langsung aja jawab ya Kak. Nah ini jadi betul. Jadi kan tadi outputnya itu apakah cuman prototype atau hanya berbentuk ide saja atau misalnya mau langsung dikerjakan. Nah dalam artian di sini berarti kan saya nangkepnya Kak Rizal ini karena pengurangan sampah ya nggak mungkin dong ya, ayo sampah-sampah berkumpul secara online ya kan, nggak mungkin ya kan, kayak gitu. Nah jadi bisa tuh ya siap. Oke, jadi benar-benar misalnya ya itu tadi teman-teman bebas menentukan waktu kapan teman-teman itu bakal kopdar misalnya. Aduh ini gak bisa nih, harus ada ketemuan offline, menentukan mau daerah mana gitu ya. Kalau misalnya daerah Kota Tasik itu kan misalnya yang rada kumuh tuh daerah mana misalnya gitu yang sampahnya tertinggi kayak gitu kan. Atau yang dirasa aduh kayaknya daerahku tuh kumuh banget deh, kita mau konsen di sana, atau aliran Cimulu kan ada tuh aliran Cimulu. Nah, itu misalnya banyak sampah mau ngebersihkan Cimulu gitu ya. Nah, itu bisa apa sih namanya terjun kayak gitu. Cuman terjun dalam artian di sini adalah dari range seminggu itu terserah apakah mau misalnya dalam seminggu itu sudah turun langsung atau misalnya baru konsepan doang, atau misalnya aduh teh kayaknya kalau terjun langsung buat ngebersihan Cimulu misalnya gitu kan, itu kan waktunya nggak cukup. Gimana kita kalau advokasi aja dulu ke masyarakat gitu, misalnya deketin Pak RT-nya, Pak RW-nya, terus juga kayak misalnya edukasi ke masyarakat, oh itu boleh banget Kak, nggak apa-apa. Terus misalnya aduh teh tapi pengen dikerjain gitu proyekannya, apalagi barengan expert yang concern di situ, nggak apa-apa, nanti ngobrol sama expert di luar Impactivis selesai yang graduation yang tanggal 5 September itu, hajar aja gitu. Itu justru harapan dari kami itu seperti itu gitu. Jadi jangan sampai project ini tuh hanya terhenti sampai graduation udah say goodbye gitu aja, enggak. Tapi yang bagus adalah yang sustain seperti itu ya Kak. Terjawab ya Kak. Jadi tergantung kondisinya sih. Sip. Gimana Kak Rizal? Kak Rizal, oke? Oke, mantap. Oke. Jawabnya expert malah loh. Sip, oke. Ada pertanyaan lainnya? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, ini Kak Rizal tadi gangguan ini. Bang teh mau bertanya lagi teh tadi. Oh, iya siap. Iya benar. Kenapa? Sinyalnya kurang. Yes. Oke, tadi alhamdulillah sudah kejawab juga. Nah, berarti kalau misalkan nih, kalau misalkan tadi yang pengurangan sampah tuh presentasi ke masyarakat nih, kan emang benar-benar kayak misalkan butuh, misalkan di lingkungan tersebut tuh nggak ada apa namanya tuh infokus dan lain sebagainya. Apakah Impactivis itu juga ada lah ya, pastilah peralatan kayak gitu mah. Siap. Oke. Nah, itu sebenarnya dikembalikan lagi ke kelompoknya aja sih Kak, gitu. Jadi jangan sampai mencari suatu hal yang memberatkan sebenarnya. Ya, karena sepengalaman saya ya,
kalau misalnya saya kan juga kerjaannya ke lapang ya, ke masyarakat. Justru di sana tuh apa ya istilahnya, kalau yang benar-benar kumuh gitu ya, rada pelosok, agak susah sih kalau kita mengkondisikan untuk pakai infocus gitu ya, pakai komputer kayak gitu kan. Jadi mendingan dan warga itu akan lebih nyaman kalau kita ngobrol aja langsung ngariungkeun warga gitu. Nah biasanya sih kalau saya waktu itu turunnya misalnya minta jadwal pengajian. Nah, itu sangat efektif sih untuk mengumpulkan warga gitu. Misalnya pengen fokus ke ibu-ibu, nah ikutin jadwal warga posyandu iraha gitu kan, atau misalnya jadwal pengajian bapak-bapak iraha. Itu biasanya lebih efektif sih Kak gitu. Jadi ngikutin alurnya masyarakat itu biasa ngumpulnya kapan. Tapi nggak ada salahnya juga gitu untuk meminta ngumpul masyarakat bisanya kapan gitu. Jadi pada intinya adalah jangan memaksakan. Kita punya program nih, kita ngerasanya keren banget, tapi sebenarnya masyarakat nggak butuh itu juga gitu. Nah jangan sampai juga terlalu memaksakan itu. Jadi sebenarnya kita punya program, tapi untuk melaksanakan itu di suatu daerah, ajak ngobrol dulu deh dan kita tawarkan program kita. Ketika masyarakat itu, oh mohon itu istilah nama butuh pisan di daerah abdi teh geura ih sampah teh selir naik kan nyambung nih, ada bisa tektokan nih sama mereka gitu. Nah itu baru bisa jalan. Atau mungkin juga ada masukan dari masyarakat, mendingan iya ngarah eta tong sampah teh kurang, bisa nggak pengadaan tong sampah misalnya, atau bikin apa itu bank sampah atau apalah itu gitu, bantuin. Boleh aja sih, nggak apa-apa gitu. Itu sih pada intinya. Jadi ngelihat juga sih kan masyarakat ya, terutama untuk yang turun ke lingkungan masyarakat seperti itu. Oke, next ada pertanyaan lainnya? Terjawab atau mau nanya lagi Kak Rijal? Udah oke ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada yang masih belum mengerti gimana nih cara merumuskan apa gitu, permasalahannya gimana. Iya, betul sekali. Atau hal-hal lainnya. Ya. Kalau berbagi aja ya, kalau saya itu biasanya sama kan, saya juga kerjaannya kayak begini ya, istilahnya nyari apa sih masalah terbesar gitu di masyarakatnya, itu saya selalu menyarankan untuk baca koran. Nggak usah beli, sekarang itu banyak banget online, cari tahu aja misalnya sampah di Tasikmalaya itu kan banyak ya keluar misalnya. Oh bisa di riset nih, oh ternyata di koran itu yang di API itu daerah mana. Nah itu sangat membantu sih teman-teman gitu. Jadi nggak harus bingung, aduh gimana ya nyari datanya, online aja bisa gitu. Baca, atau kalau mau niat banget datangin dinas, biasanya dinas juga welcome gitu. Kayak tadi misalnya permasalahan sosial, ya tanyainnya ke dinas sosial gitu ya, datengin orangnya gitu kan. Terus kalau misalnya permasalahan lingkungan ya berarti ke dinas lingkungan kayak gitu gitu Kak. Jadi banyak celah, mereka akan sangat welcome kok, pemerintah itu ngasih data biasanya kayak gitu. Atau mau ke BPS Tasik itu sangat baik loh, mereka tuh ngasih datanya tuh cepet gitu. Mau data apa, data sekolah, data apa, hari itu juga langsung dikasih. Nah, itu BPS tuh cepet banget. Boleh gitu ya. Sok mangga ada yang mau ditanyakan lagi? Wah udah loh. Siap. Oh mungkin ini aku menebak-nebak aja ya pertanyaan, misalnya Kak gimana dong, saya itu kan nggak di Tasik, tapi saya juga pengen ikutan project, saya dicoret nggak Kak kalau misalnya mereka tuh kopdar terus ke masyarakat, tapi kan saya nggak bisa Kak, saya misalnya let's say saya ada di Papua Nugini misalnya kayak gitu kan. Nah itu gimana Kak? Nah jadi teman-teman itu kan sudah dibagi kelompoknya, teman-teman dibagi tugas, mana yang udah benar, let's say misalnya, oh ini kita projectnya harus turun nih gitu kan, gak bisa hanya online aja, gak bisa aja prototype doang gitu. Nah, yang teman-teman tidak di Tasik itu bisa mulai memikirkan, udah deh saya misalnya let's say ngetikin proposalnya, saya coba deh bikinin posternya, publikasinya, desainnya atau apa kayak gitu. Aduh aku nggak bisa desain, sekarang kan banyak ya aplikasi kayak Canva yang kayak gitu. Ya belajarlah dikit-dikit kayak gitu. Jadi istilahnya jangan jadi alasan saya ada di luar kota, ya udah kamu aja ngerjakeun gitu, aku mah nggak sumbang sih apa
apapun, jangan kayak gitu. Oh ya, dan jangan lupa kalau misalnya turun ke masyarakat, nanti dokumentasi yang kayak gitu benar-benar diarsipkan ya Kak, kayak terutama foto-foto kalau ada video. Nah, saya mau bikin video nih pas lagi turun lapang gitu. Nah, yang editnya nih yang di luar kota, tuh kan jadi bisa berbagi kayak gitu. Lele jatuh. Nah, kayak gitu. Siap-siap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi intinya kalau meskipun di luar kota tetap harus bisa gabung ya Kak, maksudnya berkontribusi gitu. Betul sekali Kak, betul. Aku jadi ingat, kenapa? Gimana? Ingat apa Kak? Enggak, dulu tuh aku juga pernah ada satu proyek waktu di kampus sih. Jadi ceritanya proyekanku itu gabungan dari anggotanya itu anak-anak si Jabodetabek lah. Nah, diriku di Bogor gitu kan. Terus ketuanya itu dia anak kampus di Jakarta gitu. Dan anggotanya banyak tersebar gitu ya. Ada yang di Tangerang lah, Bekasi, mana-mana gitu. Terus aku susah kan koordinasinya gitu. Dulu tuh belum usung Google Meet tuh, dulu tuh belum gitu kan. Terus aku tuh ngeluh ke mentor gitu ya. Gimana dong Mbak, ini agak susah nih ngumpulnya segala macam. Diginiin dong kamu gini aja geluh, nanti kamu kalau masuk perusahaan multinational company, nanti itu bosnya itu dari India, dari mana, masa harus ketemuan terus gitu kan nggak mungkin, gunakan online. Nah itu jadi tidak ada alasan apa gini masih ada di Jawa, di Indonesia gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak kontribusi. Siap, oke, yang lainnya. Gimana Kakak Intan tadi kayaknya mau ngomong sesuatu? Enggak. Maksudnya kan sekarang apalagi banyak ya Google Meet kayak gitu. Fasilitas-fasilitas yang bisa dipakai buat jarak jauh kayak gitu. Betul sekali, betul. Sudah tidak ada jarak di antara kita. Siap-siap. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Atau mungkin Oke. Atau gini, nah ini buat teman-teman tadi, Teteh kok nama aku nggak ada. Oke, teman-teman jangan berkecil hati, coba introspeksi diri. Biasa kalau teman-teman namanya belum tercantum di situ, berarti teman-teman ada banyak tugas yang belum dikerjakan gitu. Jadi nanti kami akan kirimkan surat peringatan ke teman-teman. Kalau teman-teman masih mau gabung di proyek ini, mangga dikerjakan tugasnya, nanti kita langsung ancrupkan gitu ya teman-teman di kelompok yang mana kayak gitu, seperti itu. Jadi jangan berkecil hati, tapi aku mah udah males gitu ya, udah aku sampai di sini saja gitu. Tapi jangan sampai kayak gitu ya, tidak boleh, anak muda harus tetap semangat. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau ini Kak, nanti proyeknya didanain nggak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tentu saja tidak. Gitu. Jadi teman-teman ini yang namanya komunitas ya kan itu pakai kocek sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena kita itu istilahnya melatih kita untuk effort, untuk pengorbanan, dan itu akan kerasa beda ketika kita melaksanakan suatu proyek tapi dibedain orang, itu beda banget rasanya. Tapi kalau misalnya benar-benar dari nol kita tuh, misalnya, aduh ke pelosok naik angkot, sampai angkot lagi embung balik deh, saya pernah merasakan itu soalnya. Sampai emang angkotnya menghindari kita karena terlalu pelosok daerahnya, itu akan kerasa beda gitu. Ketika udah ngeluarin duit nih, itu akan ngerasa apa ya, merasa memilikinya itu lebih besar. Gitu. Jadi jangan pernah meminta dana pada kita karena nggak ada kayak gitu. Nah, gitu ya. Mungkin nambahin dikit Kak. Oh ya, gimana? Ya, terkait dana ya ini masuk ke pertanyaan kemarin ya, sempat sesi kemarin belum kejawab. Nah jadi terkait dana, insya Allah nanti kan ada yang ngasih ya, Allah maha memberi rezeki. Nah jadi maksudnya jangan khawatir, nanti kita bakalan sharing gimana cara crowdfunding atau galang dana, karena ya beberapa di antara kami juga punya pengalaman lah menggalang dana dalam beberapa hari dapat sekian juta, sekian
belas juta bahkan gitu ya. Jadi kalau emang project kalian itu apa ya, impactful dan potensial, why not kita include in join ke project kalian gitu ya. Jadi insya Allah support lah, kayak channel-channel sponsor, terus teknik-teknik crowdfunding, copywriting, visual design dan sebagainya. Insya Allah kita juga bakalan support kalian. Oke, jangan khawatir, tetap semangat. Betul sekali teman-teman. Jadi seperti itu ya. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan gitu. Jadi, aduh aku nggak ada duit. Ya udah teman-teman kumpulkan channel-channel untuk bisa bantu. Insya Allah dah kalau buat kebaikan mah Allah teh akan nolong gitu kan. Yang nolong jalan Allah akan ditolong sama Allah gitu ya. Jadi jangan pernah ada kata menyerah. Oke. Siap-siap. Oh ini tadi ada dari Kakak Angga. Pembagiannya gimana Kak? Sebenarnya udah kan itu tadi. Nah nanti apa sih istilahnya presentasi yang aku tadi itu nanti habis ini aku langsung share di grup ya gitu. Jadi biar teman-teman bisa baca ulang. Kayak gitu. Siap. Paling yang ada apa, yang ada pengen pindah-pindah bidang itu segera hubungin aja, atau ada yang kesalahan penulisan nama atau yang belum muncul segera hubungi panitia aja. Nanti Betul baru yang sekali. fixnya dipublish. Ya, betul. Jadi biar bisa langsung di cross check sama teman-teman. Seperti itu Kakak. Oke, sama-sama Kakak Angga. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Gimana Kakak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau tadi itu ya, jadi pada intinya tetap semangat. Oke ya, kenapa? Kalau misalkan objektif dari tiap bidang nih, misalkan kewirausahaan, itu apakah harus bisnis atau gimana? Bentuknya? Oh, oke. I see. Oke, jadi kalau misalnya contohnya kewirausahaan, apakah harus dijalankan atau boleh idenya aja gitu ya maksudnya, apa gimana? Atau ya bentuknya tuh usaha ya, kan kayak kewirausahaan tuh kebayangnya tuh apakah kita juga harus jualan gitu atau kayak gimana Iya. nih gitu Kak? Iya, betul. Ya, kewirausahaan. Nah, di sini kita harus membedakan antara pedagang dan pembisnis gitu. Kalau pedagang mah ya jualin we barang batur gitu ya, udah. Tapi kan itu agak kurang greget mah. Tapi kewirausahaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kamu benar-benar bisa develop produk dari nol. Apa sih keunikannya? Kenapa harus dijual? Saluran distribusi. Aduh, ternyata baru baca bukunya bukan langsung laris. Nah, kayak gitu. Itu nah, iya sociopreneur, betul. Iya. Karena kita di Impactivis, kita juga bagaimana bisa berimpact untuk masyarakat sekitar. Let's say misalnya, contoh nih yang kewirausahaan melibatkan masyarakat banyak itu adalah Duanyam. Nah itu project beberapa 3 perempuan kalau nggak salah, 3 orang perempuan, mereka itu menangkap satu kasus di NTT itu bahwa angka ibu yang hamil itu sangat tinggi, kematiannya, angka kematian ibu yang hamil, ya kehamilan ibu, yang jadi yang hamil teh banyak yang meninggal gitu, terus juga yang lahir juga, ya bayinya juga gitulah pokoknya. Nah terus akhirnya dicari kenapa sih ibu-ibu hamil ini banyak yang meninggal gitu kan di NTT tersebut gitu. Nah akhirnya dapatlah satu jawaban bahwa ternyata wanita-wanita di sana itu masih meskipun dalam keadaan hamil harus bekerja di ladang kayak gitu kan. Nah akhirnya gimana caranya supaya ibu-ibu ini nggak kerja di ladang nih gitu kan, tapi mereka butuh secara ekonomi. Nah terus dicari nih ibu-ibu ini bisanya apa, ternyata ibu-ibu di NTT ini emang udah terbiasa dari dulu ini bikin anyaman gitu kan, anyaman dari daun-daun kering kayak gitu. Mereka biasanya buat konsumsi sehari-hari. Nah akhirnya 3 orang perempuan ini tuh datang ke sana melatih membuat anyaman-anyaman dan mereka jual. Jadi istilahnya ibu-ibu di sana itu fokus untuk bikin produknya, untuk branding, jualan segala macam itu diserahin ke si 3 perempuan ini. Nah akhirnya ternyata terbantu tuh dari proyek tersebut.
ibu-ibunya juga angka kematian ibu yang hamil tuh juga menurun gitu kan, mereka jadi lebih rileks karena kan nggak nyamannya tuh lompatan gitu ya, di rumah juga bisa dikerjakan gitu. Nah seperti itu. Atau juga beberapa kalau nggak salah ada ya kafe di Depok itu, aku lupa di Depok apa di Oh ya, Jakarta yang di Sabel yang itu mau, ya. nah betul sekali kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar nggak hanya cuan doang, tapi gimana sih buat masyarakat juga berdampak sosial bagus. Temanku juga pernah itu kerja sama bareng Toyota, bikin project di Karawang, apa sih, bantal-bantal lukisan, bantal-bantal hias kayak gitu, dan itu benar-benar pure semua karyawannya itu ya yang difabel kayak gitu. Jadi pikirkan nih apa, atau misalnya banyak juga nih yang napi ini, biasanya napi kan suka susah ya diterima di masyarakat karena image-nya jelek, jadi mereka tuh bingung udah keluar dari penjara kayak, nah itu bisa banyak banget nih yang sudah melakukan, tapi nggak tahu nih di Tasik nih belum kedengeran nih yang proyek sosialnya itu dikerjain sama para napi. Nah itu bisa nih jadi teman-teman buat ide proyek kewirausahaan sosialpreneurnya seperti apa, begitu Kak. Jadi banyak hal lah untuk menjawab permasalahan sosial gitu. Ayo, ada lagi yang mungkin? Ya, jadi proyek-proyeknya tuh nggak cuma kita tuh, ya intinya mah harus impactful ke masyarakat ya. Jadi bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat kayak gitu ya. Betul sekali. Jatuh, Tenang, Kak. saking terlalu bersemangat. Oke, baiklah. Ya, betul pemirsa. Ya, karena aku teh HP-nya dicangklekeun ini teh karena pipiringan gitu. Jadi suka ngegeser gitu. Ya, aku mah tidak punya tripod atulah. Ya, begitu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi dipikirkan juga aspek untuk ke masyarakatnya itu seperti apa gitu ya. Oke. Ya, teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Iya, gitu. Ada lagi atau apa ya? Mungkin contoh banyak sih sebenarnya mah kalau contoh-contohnya gitu ya, sosial project. Kayak misalnya Wangsa Jelita nih, Wangsa Jelita itu bagaimana? Oh, si mbaknya, si teteh ini itu dia lulusan farmasi ITB, teteh nih Nida apa lupa gitu. Beliau itu memang pengen concernnya ke kecantikan gitu, concern kecantikan. Akhirnya beliau itu mikir apa ya gitu ya permasalahan yang daerah Bandung, memang asli orang Bandung si tetehnya teh, gelis lah pokoknya mah, gelis pisan tetehnya teh ya. Terus akhirnya ternyata ditemukan kalau di Bandung itu terutama daerah Lembang kan ini ya banyak yang perkebunan bunga, apa ya, anggrek, bukan anggrek, namanya sih mawarnya, berduri teh gitu, mawar gitu kan. Nah, terus ternyata mawar itu suka dijual murah kalau misalnya ukuran batangnya itu kurang dari berapa senti, karena kan buat rangkaian bunga ya, kayak gitu di Lembang itu. Jadi yang batangnya kurang dari sekian itu murah banget jatuh harganya. Setelahnya mikir, aduh gimana ya caranya. Nah, karena beliau itu lulusan farmasi, oh gimana kalau bikin produk kecantikan dari basicnya itu bunga mawar tersebut gitu. Tapi si teteh itu beli istilahnya mah bunga mawar yang reject gitu ya, reject di pasaran itu setara harganya sama bunga mawar yang biasa dibeli sama pasar kayak gitu. Akhirnya seneng kan ada yang mau menampung apa sih barangnya seperti itu, ibu-ibunya ya udah intinya mah diolah dan jadi Wangsa Jelita sampai sekarang, bahkan apa ya sudah diakui sama dunia ya, banyak penghargaan lah, Asoka Project apalah tetehnya itu gitu. Kayak gitu. Jadi sederhana sekali lah memikirkan saya pengen bisnis tapi juga pengen bantu orang, apa sih permasalahan di masyarakat gitu. Bisa tuh diwujudkan gitu. Kita let's say jadi kemudian all-crew juga ya. Nah, kita event nanti buat memastikan bentar aku baca dulu yang enggak ya. Oke. Baik, kita let's say nanti baru sekarang ini apa sayangkan kalau bacanya mod gitu aja. Oke, sip Kakak Angga. Oke, jadi untuk melihat kita sukses apa enggaknya setelah ini juga tentunya kita tidak bubar jalan gitu, tapi silaturahmi ini tetap berjalan dan kita nanti akan ditawarkan nih, kita juga punya wadah buat teman-teman. Jadi dibocorin sekarang nggak apa-apa ya. Jadi akan tergabung dalam suatu, terserah sih ini mau gabung apa enggak ya, ini pilihan di tengah teman-teman. Kita ada komunitas untuk memang sudah berjalannya cukup lama di Tasikmalaya, mau gabung itu
mangga gitu. Mau berkolaborasi bareng-bareng sama kami, karena kami juga lagi ada beberapa proyek sosial yang sedang running dikerjakan. Nah, teman-teman mau gabung, mau kolaborasi, mau berjejaring, mangga itu. Jadi nggak akan lepas gitu aja gitu setelah acara ini. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak Expert. Ini suaranya kedengaran ya? Kedengeran jelas-jelas. Ya, jadi terkait ikut project impactive ini, salah satunya kan ada project gerakannya terlaksana dan bermanfaat terasa di masyarakat gitu ya. Dan selain itu impactivis ini jadi sebuah komunitas positif ya, sesuai nilai yang ada beberapa batasan peran gitu ya, untuk peserta atau graduate, fresh graduate dari impactivis ini, mereka mau berperan lebih atau enggak gitu. Nah, jadi nanti bisa juga teman-teman gabung jadi core team impactivis. Ada juga bisa jadi ada komunitas volunteering di Tasikmalaya. Ada juga organisasi yang terstruktur dalam kegiatan-kegiatan positif juga, itu yang punya job desk dan kepengurusan yang terstruktur, itu juga ada itu. Jadi itu bocorannya ya. Jadi ada kayak tiga wadah yang bisa kalian jajaki sesuai passion dan minat kalian gitu. Kayak gitu aja. Sip. Oke, terima kasih. Betul. Oh ya, tadi ada pertanyaan dari Karyo ya. Itu hak intelektual milik peserta. Oh, tentu saja itu semua milik peserta ya. Ya, tidak diakui, tidak dicaplok sama impactivis, enggak. Itu semua ada di teman-teman. Karena teman-teman yang ngerjain dari awal kayak gitu. Ya. Oke ya. Ya, Sip. dorong punya kaki sendiri gitu, dan ya kita support banget gitu untuk kegiatan-kegiatan teman-teman gitu ya. Jangan khawatir gitu ya. Jangan sungkan juga kalau teman-teman butuh apa, kita kontak kita, barangkali kita punya resource atau network yang sesuai yang dibutuhkan sama teman-teman. Gitu. Semangat. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Kak? Kakak, mumpung kita di sini. Ayo. Siap? Kalau nggak ada. Dicukupkan saja ya? Boleh. Tidak ada pertanyaan lagi? Siap. Ya, enough. Oke. Karena udah banyak ya tadi Kak Sani bercerita juga, banyak contoh-contohnya. Tadi juga teman-teman udah banyak bertanya. Mungkin kalau ada yang baru keinget nanti bisa ditanya ke panitia di luar hari ini ya. Di luar Setelah ini. Ya, setelah diskusi setelah ini. Pertemuan ini. Oke. Ya, terima kasih kepada Kak Sani dan Kang Faris juga teman-teman semua yang sudah hadir dan mendengarkan penjelasan Impactivis Project hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat terus. Akan baru dimulai hari ini Impactivis Project itu. Semoga lancar dan berkah. Mari kita tutup secara hari ini dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Doa kifaratul majlis dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di-share ya langsung.